Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang media pendidikan dan sumber pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Afrilia Muthia Rahman dengan NIM 1180 2008 dari PAI 5A. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Materi pertama tentang pengertian. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah artinya perantara atau pengantar. Nah, berhubungan dengan dunia pendidikan, maka kata media ini ya dihubungkan dengan dunia pendidikan, dibatasi pengertiannya. Nah, menurut Umar Hamalik mendefinisikan media sebagai teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, media pembelajaran ini juga merupakan perantara atau alat untuk memudahkan proses belajar mengajar agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Dapat ditarik kesimpulan bahwa media pendidikan adalah alat untuk mengajar, yaitu alat metodik dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi yang terjalin antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah. Yang kedua, fungsi media pendidikan yang pertama tentunya membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan pengajaran bagi guru. Yang kedua, memberikan pengalaman lebih nyata dari abstrak menjadi konkret. Yang ketiga, menarik perhatian siswa lebih besar. Jadi tidak membosankan ya dengan adanya media ini, memberikan suasana menarik. Dan semua indera murid dapat diaktifkan. Jadi semua indera yang dimiliki murid dapat diaktifkan, misalkan visual dengan mata, audio, telinga, dan yang lainnya. Dan yang keempat, tentunya lebih menarik perhatian dan minat murid dalam pembelajaran dan dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Jadi dengan adanya media, teori dengan keadaan nyatanya dapat dihubungkan atau dapat dibangun skema materi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jenis media. Jenis media yang pertama itu ya, ada bahan-bahan atau catatan seperti buku, komik, koran, majalah, buletin, folder, dan yang lainnya. Yang kedua, alat-alat audiovisual atau alat-alat yang tergolong seperti media pendidikan tanpa proyeksi, misalnya papan tulis, papan tempel, papan planet, bagan. Nah, yang kedua, media pendidikan pada 3 dimensi, misalnya ya benda asli, benda tiruan, contohnya boneka, dan yang lain-lain, lukisan, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu media yang digunakan teknik atau masinal, yaitu alat-alat yang tergolong dalam kategori seperti film strip, radio, televisi, mungkin sekarang proyektor, komputer, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber-sumber masyarakat, contohnya itu berupa objek-objek peninggalan sejarah, dokumentasi, masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu kumpulan benda-benda atau berupa benda-benda yang dibawa dari masyarakat ke sekolah untuk dipelajari, misalnya potongan kaca dari rumah, benih, bibit, tanaman dari rumah, seperti itu. Selanjutnya yaitu, media yang terakhir ini kita ketahui bersama ya, jadi termasuk media yang non materi, yaitu contoh-contoh perilaku yang dicontohkan oleh guru. Jadi guru merupakan keteladanan ya, meliputi semua apa yang dilakukan oleh guru. Disebut juga masuk juga ke dalam media. Yang selanjutnya yaitu jenis media dalam pendidikan Islam. Terbagi menjadi dua, yaitu ada media yang berupa benda dan media yang bukan benda. Nah, yang pertama media yang berupa benda, menurut Zakiyah Derajat, ada media tulis seperti Al-Quran, hadis, buku-buku tauhid, fikih, sejarah. Dan yang kedua, benda-benda alam seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, intinya lingkungan sekitar kita ya, lebih condong kepada keadaan atau kondisi alam seperti pohon, tumbuhan. Nah, yang ketiga, gambar-gambar yang dirancang seperti grafik, bagan, gambar, dan yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu gambar yang diproyeksikan, yaitu melalui PowerPoint, melalui proyektor seperti video, dan di sana juga sudah terdapat audionya. Nah, yang selanjutnya yaitu media yang bukan benda.
seperti keteladanan. Jadi contoh terbaik dari guru itu yang paling utama di sini. Yang kedua perintah dan larangan atau keharusan peraturan yang harus ditaati. Yang ketiga yaitu reward dan punishment. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pengertian sumber pembelajaran. Nah, sumber pembelajaran merupakan semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Tentu sudah ditentukan ya kompetensinya. Sedangkan menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan, sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Sumber belajar ini meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan atau latar di sekitar kita. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam sumber pembelajaran. Berdasarkan asal-usulnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang memang sengaja untuk dirancang, sengaja dibuat dengan tujuan untuk pembelajaran tentunya. Contohnya ya buku pembelajaran, modul, LKS, program audio, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan. Jadi memang sudah tersedia dan tidak perlu adanya perancangan, namun dapat ditentukan atau dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran disesuaikan dengan materi. Contohnya ya, misalkan ada tenaga ahli, pemuka agama, kebun binatang, waduk, museum, dan yang lainnya. Yaitu jenis sumber pembelajaran pada umumnya. Yang pertama itu pesan. Contohnya seperti informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua orang. Jadi dapat jadikan sumber pembelajaran ya. Misalnya guru, instruktur, siswa, ahli narasumber, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan yang lainnya. Disesuaikan dengan materi kita. Yang ketiga itu bahan seperti ya buku, slide, gambar, grafik, relief, candi, arca, dan yang sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu pendekatan atau metode teknik. Contohnya seperti diskusi, seminar, debat, talk show, dan sejenisnya. Yang kelima yaitu lingkungan. Tentunya bisa dijadikan sumber pembelajaran seperti perpustakaan, kebun, pasar, museum, masjid juga ya dalam pendidikan agama Islam, kantor, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis sumber pembelajaran. Yang pertama sumber belajar cetak seperti buku, majalah, brosur, dan yang lainnya. Yang kedua sumber belajar non cetak seperti tadi ya, kalau non cetak ya di PPT misalkan ada video, audio. Yang ketiga sumber belajar yang berupa fasilitas seperti tadi perpustakaan, meja belajar, lapangan, studio, museum, dan yang lainnya. Yang keempat sumber belajar yang berupa kegiatan, contohnya itu bisa dijadikan sumber pembelajaran wawancara terhadap tokoh agama, wawancara terhadap lembaga pemerintahan misalnya, terhadap tokoh masyarakat, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu sumber belajar yang berupa lingkungan, taman, tempat wisata atau bersejarah misalnya masjid, atau misalnya berhubungan dengan pembelajaran sejarah misalkan candi dan yang lainnya. Adapun manfaat sumber pembelajaran, yang pertama tentu memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, memberi informasi yang akurat dan terbaru dan merangsang untuk berpikir kritis, bersikap ingin maju dan berkembang. Nah, adapun sumber pembelajaran dalam pendidikan Islam tentu ya kita ketahui bersama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, ada ijma, ada qiyas, ada masalah mursalah, ada istihsan, dan juga banyak kitab-kitab karangan ulama terdahulu seperti misalnya kitab Ta'lim Muta'lim, Safina, Jurmiyah, Tijan, dan banyak juga pembelajaran-pembelajaran seperti astronomi juga banyak di luar pendidikan agama Islam yang telah dikarang oleh ilmuwan Islam ya, ulama-ulama terdahulu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.